Kisah Sahabat Nabi Utsman bin Affan oleh Bun Digital Editing. Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraishi akrab disapa Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia terkenal dengan ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimilikinya melebihi peternak-peternak yang lain. Utsman disebutkan termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Utsman selalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha Allah. Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya. Kemudian sumur itu dia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas Masjid Madinah dan menyumbangkan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1.000 dirham untuk perang Tarbuk. Lalu, Utsman memberikan gandum yang diangkut oleh 1.000 unta untuk membantu orang miskin di kala musim kering. Di hari Jumat, dia akan memerdekakan seorang budak. Utsman melakukan perjalanan hijrah menuju Habsyah, Abisinia, Ethiopia, ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslim. Utsman hijrah bersama teman-temannya seperti Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Dia datang sesuai perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Tanpa berpikir panjang, Utsman meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Semua usaha dagangannya serta rumahnya dia tinggalkan begitu saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat itu usia beliau sekitar 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Hingga konon rakyat menaikkan ibadah haji berkali-kali. Karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji, Utsman kemudian memperluas Masjid Al-Haram, Makkah, dan Masjid Nabawi, Madinah. Dia yang mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pada masa kepemimpinannya, dia berhasil menguasai Syria dan wilayah Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin As diangkat menjadi gubernur untuk kedua wilayah tersebut. Selain itu, wilayah-wilayah lain yang berhasil dia kuasai adalah Archna, Persia, Khorasan, dan Nasabur, Iran. Utsman membukukan lembaran-lembaran Al-Quran, Mushaf, yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Dia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan Haji tahun 35 Hijriah. Saat itu usia Utsman sekitar 82 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Saudaraku, pahamilah bahwa kematian seseorang itu sesuai dari kebiasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap orang akan dibangkitkan sesuai kematiannya. Hadis riwayat Muslim. Dari kisah sahabat Nabi tersebut dapat kita ketahui bahwa Utsman bin Affan gemar berbuat baik, juga gemar beribadah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya dalam keadaan baik pula. Maka dari itu saudaraku, mari berhenti sejenak, lalu merenungkan pada perkara apa kita biasa berbuat. Jika pada dosa, maka berhentilah. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menutup semua aib-aib kita. Amin. Thank you SDVO, Sekolah Dasain via online.